Banyak cerita-cerita mengerikan tentang pertoiletan di China yang beredar di masyarakat. Mulai dari orang-orang yang berak sembarangan, toilet yang menggunung, sampai cewek-cewek yang kelihatannya cantik tapi begitu ngangkat ketiak langsung bulunya gondrong sampai 5 cm. Buat kalian yang pengen jalan-jalan ke China tapi takut karena mendengar cerita-cerita tentang toilet yang jorok ini, kalian harus banget nonton video ini karena kita akan sharing experience tentang seburuk apa sih toilet di China itu. Sayangnya, kisah-kisah pertoiletan jorok yang ada di China masuk ke dalam kategori ada benarnya. Di daerah perkotaan mungkin masih mendingan, tetapi semakin kalian menjauh dari daerah perkotaan ini, kalau misalkan kalian pergi ke daerah turis kayak Huangshan, Huashan, atau tempat terpencil lainnya, bisa jadi kalian akan menemukan toilet yang agak-agak mengerikan. Semakin jauh kalian dari perkotaan, semakin ngeri pula lah kondisi kebersihannya. Di beberapa daerah terpencil seperti daerah Pingyao, masih ada orang-orang yang berprofesi sebagai night soil man. Night soil ini adalah jenis pupuk yang dibuat dengan bahan kotoran manusia. Jadi di tempat-tempat terpencil ini, toilet yang mereka gunakan bukan toilet jongkok atau duduk seperti yang kita kenal, tetapi sebuah toilet yang disebut dengan nama jamban. Ini bentuknya tuh kayak lubang, agak gede, yang anak-anak umur 5-6 tahun aja bisa masuk ke dalam. Kemudian di bawahnya itu ada kayak lubang besar. Dan toilet model ini tidak boleh di flush. Ada orang-orang tertentu yang berprofesi sebagai night soil man. Mereka akan mengumpulkan feses ini, kemudian diolah lagi untuk menjadi pupuk. Mungkin kalian akan berpikir, itu kan di pedesaan. Di perkotaan mah harusnya lebih mendingan dong, gue gak perlu takut. Belum tentu juga. Kami akan sharing tentang pengalaman kita bertemu dengan toilet di China. Hari ini gue akan mengundang seorang teman gue. Ini adalah teman gue, BFF gue, namanya Bapak Adi Dharma Kurniawan. Dan peringatan saja, ini bukan pacar. Jadi kita ini partneran di YouTube. Kita berdua namanya Food Chronicles ID. Itu ngebahas soal sejarah makanan di seluruh dunia. By the way, Bapak Adi ini masih jomblo juga, single, sedang mencari cewek. Kalau misalkan kalian ada berminat, bisa tinggalkan pesan kalian di kolom komentar. Biar rame komentarnya. Tai kucing. Teman gua Adi ini kebetulan tinggal di Beijing. Kita sama-sama dulu kuliahnya di Beijing, ketemunya di tempat gelap ya. Enggak dong, pertama ketemu di kampus gua. Oh, di kampus. Berarti kita ketemunya masih dalam situasi yang proper. Tempat terang dulu. Dan kebetulan gua ini datang itu tahun 2009 dan gua stay sampai 2013. Sedangkan teman gua Adi ini dari tahun berapa, Di? Officially gua datang dari 2006. Cuman gua visit Beijing itu dari 2004 sebenarnya. 2004 gue visit, 2005 gue visit, 2006 gue stay di sana. Sampai tahun berapa? Sampai 2013. Dan kebetulan karena beliau ini datangnya dari sebelum Beijing Olympic, yang gue denger nih, sebelum Beijing Olympic dan sesudah itu kondisi pertoiletannya beda banget. Gila. Boleh bedanya. Mungkin lu ceritakan yang sebelum. Dari 2004 waktu gue visit. Lu jangan nakutin viewer gue. Waktu gue visit pertama nih 2004. Waktu itu Beijing itu masih dalam proses membangun kotanya, kalau boleh ngomong ya. Tapi kalau ngomong toilet, di zaman itu gue ingat gue pergi ke toilet yang bagus itu cuma daerah Wangfuching. Wangfuching ini adalah daerah perbelanjaan di China. Kalau misalkan ikut tour ke Beijing pasti diajak. Kalau misalnya di Indonesia kayak di GI lah. Cuman yang lucunya ada satu daerah perbelanjaan namanya Sitan. Ya. Sitan ini juga gede lah, cuman dia nggak sepenuhnya elit. Mohon maaf Bapak, Sitan itu bukan tempat elit untuk belanjaan yang bermerek. Betul, cuman kan ya istilah kayak Mangga 2 tapi udah lebih bagus lah ya tempatnya. Mangga 2 aja lebih mendingan. Enggak, ini secara gedung. Oh iya. Gedungnya udah bagus. Cuman gua agak culture shock waktu itu. WC-nya itu ada bolongnya, Pak. Lu masuk WC cowok ya kan biasa ada bilik-bilik tuh. Ya kan ada piss pot, ada bilik. Nah, seingat gua piss potnya sih ada. Biliknya itu di setiap pintu ada bolongannya. Bolong gede, ya kira-kira diameternya 80 cm lah ya. Jadi lu bisa ngeliat tuh dari luar, ada orang boker apa enggak. Ini maksudnya waktu mungkin ini untuk mengencourage sosialisasi. Jadi lu sambil boker tuh lu bisa ngobrol. Mungkin. Sama sebelah gitu. lu. Itu satu. Terus dua, kondisi WC-nya ya emang kalau daerah Sitan itu ya agak mengerikan gini. Bukan WC jelek ya. Udah cukup modern, bisa di flush dan lain-lain. Cuman masalahnya kalau abis boker orangnya, ya tokainya masih menggunung gitu. Nah itu yang masih agak bagus.
Yang masih agak bagus tokainya masih menggunung. Yang masih agak bagus. Yang parah itu adalah ada satu daerah namanya Utauco. Mangga 2 versi kecil. Mangga 2 versi lebih murah. Lebih murah karena lagi. dia lebih murah daripada tempat yang namanya Sikan ini. Bajunya bagus-bagus, baju mode-mode Korea gitu-gitu. Bagus-bagus sebenarnya. Masalahnya WC-nya, Pak. Dari jarak 10 meter lu udah bisa cium baunya. Jadi kalau gue dulu pergi ke Wutauco Fuchuang Secang nih namanya ini pasar baju Wutauco, gue tuh bisa menemukan kardigan lengan panjang knitted yang bagus banget, harga cuma 30 kwai. Itu di zaman kita berarti cuma 45.000 ya. Kalau sekarang mungkin 60.000. Tapi sebelum pergi ke sana, gue akan pipis, boker segala macam di dormitory gue. Dan kalau sudah keluar, gue tidak akan memasuki toilet manapun. Kalau kita ngomong sebelum Olimpik, emang kondisi WC itu amat-amat mengerikan. Bahkan di restoran pun kadang-kadang ya, WC-nya bagus, cuman orangnya nggak bagus. Ya orang habis boker gitu ya nggak disiram. Tokainya masih ya begitulah menjuntai ya, begitu-begitu ya. Ini agak jijik, maaf ya. Ini jangan dolar kuning ya. Tapi gue pengen nanya nih, gue waktu pertama kali datang, kebetulan waktu itu belum kenal lu nih, gue mau kenal sama temen lain kan. Dia tuh cerita, katanya sebelum Beijing Olympic itu di Beijing itu gak ada yang namanya porta potty, which is portable toilet. Ya, dikit. Nah setelah Beijing Olympic itu pemerintah China demi mengakomodasi para turis-turis biar gak ketakutan, membangun ribuan porta potty di kota Beijing. Sebelum dibangunnya, itu orang Beijing itu kalau boker kebelet di tengah jalan tuh gimana cuy? Jadi gue pernah ngeliat anak kecil, ini info aja, zaman dulu tuh sering banget anak kecil tuh kalau pakai celana ya pantatnya bolong untuk memudahkan si orang tua kalau misalnya aku mau beol gitu ya, tinggal diangkat set atau dipindahin kemana gitu. Masalahnya bokernya bukan di tempat yang proper. Gue pernah ngeliat anak kecil kayak mungkin aku kebelet gitu ya, langsung jongkok, red. Ini masih mending pak. Saya pernah waktu itu lagi makan di Setang. Setang itu apa? Kafetaria. Kantin. Gue lagi makan di kantin nih. Kebetulan depan gue agak jarak sekitar 10-20an meter. Itu ada tempat, tahu gak sih tong sampah yang bolong itu, yang gede, bentuk tabung. Tong sampah umum gitu ya. Lagi enak-enak makan, ada emak-emak tiba-tiba gendong anak begini. Tuk lari. Celananya bolong ke atas tempat sampah ini. Shoot. Blong. Di depan muka gue. Untung harga makanannya cuma 15 kwai, jadi nggak rugi-rugi banget. Itu sebenarnya efisien dan pintar, tapi agak menjijikkan sih. Tapi fun fact aja, celana yang bolong ini sebenarnya adalah salah satu undergarment di China kuno, namanya tangku. Yang dulu, kalau dulu ya, gue bilangin dulu, dikenakan baik oleh wanita dan pria. Terutama untuk wanita, karena zaman dulu kan kalau baju itu bisa sampai 5 atau 6 layar roknya. Nggak kayak gue zaman sekarang nih, tinggal jongkok buka celana dalam kelar. Zaman dulu lu buka celana luar, rok dalam, rok tengah, baru celana dalam. Ribet lah ya zaman dulu ya. Kalau misalkan bolong, gue tinggal angkat rok semua, jongkok, kelar. Tapi tenang aja, zaman sekarang kita cewek-cewek udah nggak pakai yang kayak begitu. Kalau misalkan kalian ke tempat wisata nih, kita Beijing itu kan terkenal banyak tempat wisata ya. Kita ada Great Wall aja tuh ada Mutianyu, ada Pataling. Kemudian Sematai. ada Yonghekong, Sematai, ada Yiheyan, The Summer Palace, Old Summer Palace, ada Kukong, Forbidden City. Tempat turis ini semuanya yang tadi gue sebutkan itu adalah tempat yang tidak bisa kalian jelajahi penuh hanya dalam beberapa jam. Kadang lu seharian jalan sampai pegel aja. Betul. Itu aja belum kelar coy. Itu harus agak ngebut. Itu Summer Palace aja gue 3 hari baru kejelajah semua. Gue sehari dapat, cuma agak lari jalannya gue. Lu kagak menikmati, lu cuma lihat oh ya ini ada lukisan ini, lu jalan lagi. Gua kan menikmati coy. Nah kalau misalkan lu kebelet, lu pernah nggak pergi ke toilet di beberapa tempat-tempat ini? Kalau ke tempat wisata, kalau gua pasti menghindari namanya porta potty. Kenapa? Soalnya toilet yang proper aja, yang gedung nih ya, itu rada mengerikan. Cuman kalau porta potty ya anggap aja dari toilet yang parah itu ya kali 10. Nah itu gua pernah pergi waktu itu ke Yonghekong Lama Temple. Yonghekong Lama Temple ini adalah sebuah kelenteng yang beraliran Buddhism ala Tibetan. Which is biksunya itu lama ya kita sebutnya. Lu tahu ini toilet cewek kan, tembok bawahnya ini saluran lobang. Jadi gua jongkok, di sebelah gua lagi boker, nya jatuh ke saluran, pling, ngalir. Terus gua lagi mau pipis gitu, gua ngeliat di bawah ada ping lewat. Gue muntah bentar.
Gue sih jujur ya kalau misalnya. Dan yang kayak begini tuh sering loh. Gue pergi ke Yonggok Lama Temple, iya. Gue ke Kukong dulunya pernah ketemu kayak begitu. Kemudian waktu itu gue pergi sama mak gue nih ke daerah Huangshan. Kemudian kita ke daerah Kunming. Itu ketemunya toiletnya kayak gitu semua. Itu lebih horor sih di sana sih pasti. Oh, lu ketemunya kayak gimana? Ini bukan pengalaman gue ya, ini di Great Wall. Gue pertama kali pergi ke China itu gue ikut tour. Waktu kita tour, kita pergi ke Pataling. Gue udah dengan semangat, wah Great Wall, ya kan. Nah, abis jalan-jalan apa segala, ada satu tante-tante cerita sama gue. Wah, gila, WC-nya ngeri, dia bilang. Kenapa tante? Jadi WC-nya itu cuman, lo tau nggak ini kayak di gunung banget katanya. Jadi kayak cuma kayak kayak tempat boker gitu ya, bawahnya lobang gitu doang udah. Itu kayak gue bilang, hah? Serius kayak gitu? Kayak lu boker di sawah. Jadi lu bayangin bisa begini ya, bisa kayak lagi gini. Oi, apa kabar? Panjang nggak tuh tainya, bisa gitu. Bentar pak, gue lagi ngeden nih. Gue lagi ngeden, lagi sibuk. Bisa kayak gitu cuy. Gue kayak, serius mak gitu. Tapi kalau kita ngebahas setelah Olimpik, di Beijing agak mendingan sedikit. Karena Beijing adalah tempat dilangsungkannya Beijing Olimpik 2008. Betul. Beijing Huanying nih, makanya Betul. pasti demi memperbagus image Betul. untuk kalangan internasional. Even waktu 2008 itu ya, beberapa bulan sebelum 2008 kalau nggak salah, ada peraturan di mana ya kita tahu ya orang Cina dulu ludah tuh kayak di mana-mana gitu. Cuh. Ya istilahnya kalau ada Olimpiade jauh-jauhan ngeludah orang Cina pasti menang sih. Itu zaman dulu, itu suddenly orang Beijing ya, itu tiba-tiba jarang banget ngeludah. Ada peraturan di mana kalau lu ngeludah itu dikenain denda 500 apa 1000 gitu waktu itu. Just for information, sebelum ada peraturan ini, orang China ngeludah itu nggak cuma di jalanan. Betul, ngeludah itu bahkan di tempat makan, di mall, Di mall lantai ya. mall. Di mall yang bagus lu anggap ke GI gitu ya. Lu bayangin lagi ke Plaza Indonesia, lagi jalan, terus lu sambil ngelihat jalan tuh banyak ranjau ludah Iya, betul. gitu. Itu banyak banget. 2008 tiba-tiba hilang. Tapi di Beijing doang. Jadi waktu itu gue visit ke pabrik kan. Ya kalau kita visit ke pabrik bisa diajak makan, ya kan dijamu gitu kan. Pas dijamu, restoran tuh bagus, restoran gede lah ya gitu. Lagi makan, tiba-tiba dengan santainya itu yang punya pabrik kayak, oh ya begini-begini. Depan mata gua, cuk. Gua kayak Itu kalau di China itu bukan bad manner. betul. Kalau di sana kayak ya udah biasa. Dan kadang-kadang ya kayak begitu, itu tidak dilakukan hanya di jalanan atau di restoran saja. Kita kan kalau di Beijing itu mau nggak mau kita pasti pergi kemana-mana kalau nggak naik bus, kita naik MRT. MRT itu kita punya line 1, line 2, line 5, line 8, line 10, line 9, line Banyak lah. 12, udah banyak. 13. Di zaman lu? Pertama gua datang itu cuma line 1, line 2 sama line 13. Nah, Tapi by the time Olimpik itu udah jadi, udah mau mulai, ada line 5, line 10. lu pernah notice gak? Ada beberapa line di MRT itu yang bener-bener keretanya nggak tahu kenapa tuh baunya ampun-ampun. Ya itu 1, 2 sama 13. Gua kalau misalkan naik ke line 13, kalau kalian mau tahu line 13 tuh kalau nggak salah gua waktu itu pergi ke Utauko. Ya. Baunya ampun-ampun kayak even kayak gua pergi tuh jam 10 malam udah naik MRT terakhir kan. MRT-nya nih udah separuh kosong. Baunya. Mau tahu baunya bau apa? Bau pete. Mending bau pete. Kayak bau- Jengkol. Bau pete. Petenya tapi kayak pete 3 ton gitu dah. Pete bau banget. Bau pete pahit gitu loh. Itu kenapa cuy? Ya mungkin karena ini ya, apa? Beijing itu gambarannya adalah Dia tuh kotak-kotak. Iya, Kita kotak-kotak. ada ring road Lingkaran-lingkaran. 1, ring road 2, ring Betul. road 3. Jadi kayak lu bayangin buletan, makin lama makin gede. jadi garis utama nih 1, terus garis kedua, lingkaran kedua, ketiga, keempat, makin lama makin gede. Ring 5 itu masih separuh desa. Ring 6 itu Itu pedesaan. desa. Kita boleh bilang itu kayak Kampung. bagian penyuplai makanan karena di sana isinya kan farming semua. Bisa dibilang begitu. Nah, masalahnya line 6 itu, line 13 itu Nyampe adalah ke pedesaan sono. sampai pedesaan. Jadi yang naik itu kadang-kadang ya mohon maaf ya, bukan ngerendahin. Yang mandinya mungkin Peasants. ya kalau ngomong peasants gitu kan. Yang istilahnya mandi mungkin 2 minggu sekali atau gimana gak ngerti dah gue. Kalau musim dingin sebulan sekali, Pak. Kalau setahu Belum gua, mandi kalau dia. yang di daerah pedesaan begitu, kita kan ada musim dingin Beijing itu sampai minus 30, minus 35. Otomatis lu mau kayak gimana pun lu kan nggak keringetan ya, susah keringetan. Kadang-kadang di situasi seperti itu, lu tuh bisa mandi seminggu
2 minggu sekali, bahkan pernah sebulan itu 1 kali. Betul. Dan mereka itu biasanya tidak punya kamar mandi sendiri dalam perumahan mereka. Jadi mereka itu adanya kamar mandi atau kakus umum. Betul. Nah, sekarang gue mau nanya deh, coba. Kenapa sih kok orang Beijing joroknya? Ya, nggak orang Beijing lah, orang Cina lah ya. Joroknya... Sebagai orang Cina. Kita Cina Indo, kita Cindo, kita kan. Udah bersih nih kita nih. Nah, kalau orang Cina yang asli, kenapa joroknya tuh tobat-tobat ya? Yang pertama nih, orang Asia itu punya habit kalau ke toilet itu jongkok. Gak usah di China, di Indonesia aja lu pasti nemu banyak toilet jongkok. Betul. Ini adalah perbedaannya. Ketika lu punya kebiasaan jongkok, kemudian lu diperkenalkan dengan toilet modern yang berbentuk duduk, orang akan bingung. Makanya di banyak toilet, mau di Indonesia mau di China, yang duduk biasanya kan ada peraturan tuh. Cara menggunakan toilet yang benar. Betul. Tidak boleh dudukannya harus turunin. Kalau lu Betul. yang cowok lu pipis di sana, dudukan harus naikin. Betul. Tidak boleh jongkok di atas toilet duduk. Betul. Tapi ini adalah masalah karena ini berhubungan sama habit orang, dan habit dari kecil itu sangat susah di break. Masalahnya adalah ketika orang-orang yang punya habit memakai toilet jongkok dibawa ke daerah yang lebih maju. Tapi gue ngerasanya itu bukan cuma masalah di daerah modernnya doang. Gak mungkin seluruh rakyat Cina, kita ngomong ya, bukan Beijing doang. Habitnya bisa jadi rusak, jadi jorok kayak begini. Semata-mata karena cuman toilet duduk Jongkok doang. sama duduk. Iya, nggak mungkin gak kayak gitu. Apa gak gitu? Permasalahan yang lainnya ini menyentuh sejarah yang agak-agak sensitif. Masalahnya ada 2. Yang pertama adalah Cultural Revolution atau revolusi budaya. Gua tahu. Dan yang kedua Yang begini. adalah bapak yang mengeluarkan revolusi budaya alias Chairman Mao Zedong. Mungkin ada yang bilang kalau enggak, itu yang bikin itu Chiang Ching, istrinya Mao Zedong waktu itu udah pikun. No, itu atas persetujuan beliau. Dan Mao Zedong itu berkuasa di zaman China itu masih kerek kan. Ini kan pergantian antara dinasti ke republik. Betul. Banyak revolusi, habis perang sama Jepang, pembantaian Nanjing Massacre. Masih ada perang saudara juga habis itu. Betul, perang saudara antara Kung Changtang lawan Kuomintang. Ini Mao Zedong lawan Chiang Kai-shek, Betul. Chiang Chese. Cina negara miskin waktu itu, tidak punya duitnya habis buat perang. Bagaimana dengan masalah kebersihan dan sanitasi? Yang dipikirkan adalah bagaimana caranya memberikan low cost solution seluas mungkin. Jadi di pedesaan Mao Zedong menggalakkan perkembangan di pedesaan ketimbang di perkotaan, karena beliau sendiri itu adalah orang yang sangat-sangat menghargai agrikultural, lebih memajukan desa. Memajukannya dalam tanda kutip ya. Jadi untuk masalah sanitasi ini beliau memilih cara yang paling gampang, mengencourage masyarakat untuk menggunakan latrin alias lubang jamban seperti yang gue ceritakan tadi. Nya dipakai untuk fertilizer. Lebih tepatnya si Mao Zedong ini sebenarnya mikirin solusinya benar, cuman solusinya jangka pendek. Ini bukan untuk jangka panjang. Betul, bukan jangka panjang. Woi, Cina itu maju tuh terima kasihnya sama Deng Xiaoping. Betul, itu gua setuju. Solusinya yang jangkanya sangat pendek dan justru Betul. malah mengencourage toilet habit yang sangat buruk. Betul. Dan yang kedua, beliau kan mencanangkan cultural revolution, revolusi budaya. Revolusi budaya ini pada intinya adalah gerakan untuk menghapuskan the four old habits, old custom, old ideas, old tradition. Dan salah satu yang kena korban adalah tradisi dan ritual Konfusius. Dan tahu ritual Konfusius itu salah satu pilarnya adalah kebersihan diri. Zaman dinasti itu kaisar biasanya akan memberikan hari libur khusus di setiap 5 atau 10 hari tergantung dinasti untuk para pejabatnya itu membersihkan diri. Gak cuman mandi biasa kayak kita mandi bebek gitu ya. Mandi, luluran, keramas, apa segala macam pakai parfum supaya benar-benar bersih dan wangi. Dan dalam ritual Confucian itu memandikan serta mengeramasi rambut orang tua Anda itu adalah salah satu kewajiban untuk menunjukkan tanda bakti terhadap leluhur. Ketika ide ini dihancurkan bersama dengan Cultural Revolution, yang terjadi adalah generasi yang tidak tahu kebersihan. Betul. Itu pertama. Dan kedua, di zamannya terjadi revolusi ini tahun 1966, 67 sampai terakhir 68. Itu benar-benar satu sekolah di seluruh China itu semuanya ditutup. Sekolah ditutup, kegiatan belajar mengajar itu diberhentikan. Maka terjadilah sebuah generasi yang memiliki educational gap. Inilah penyebabnya kenapa orang-orang tua di China itu kolot-kolot, susah banget dibilangin, susah banget diajak maju. Yang bisa dibilang sebenarnya orang-orang zaman dulu tuh educated, well mannered. Ya istilah kalau lo orang pada nonton ya film-film silat zaman Lu tahu dulu. orang Cina aja kalau ketemu orang itu harus begini dulu. Yang gitu misalnya yang
cing gitu kan biasanya kan. Dan orang Cina tuh kan dulu kan kesopanan tuh nomor satu Bener, ya. bener, Lu ketemu mannernya sama bener-bener bagus banget. orang kayak leluhur lebih tua kan, ketemu tante-tante nyebelin pas nikahan aja lu mau nggak sopan sama dia, kamu jangan nggak sopan. Itu tuh Betul. generasi tua. Coba zaman sekarang, makin parah juga sekarang. Tante berisik. Kalau sekarang kayak, lu siapa? Nah itu beda. Tapi itu kalau beda. di China, ketika semua old custom ini dihancurkan, salah satunya adalah termasuk penghormatan terhadap leluhur dan kebersihan. Betul, yang parah ini masalahnya soal kebersihan nih. Tapi kalau buat turis yang mau datang ke China, kita di sini mau berbagi tips supaya kalian tidak perlu takut tidak bisa menemukan toilet. Kalau misalkan buat gua cewek nih, yang paling pertama, kita dulu punya toilet kit, coy. Isinya adalah tisu kering, tisu basah, sapu tangan yang tetesin parfum, karena banyak toilet yang di sana walaupun kelihatannya bersih baunya pesing. Dan kemudian kalau misalkan kalian yang kayak gue, kalau boker itu harus ada jet shower, nggak bisa ada air, kalian bisa pakai botol aqua 1,5 liter, kemudian tutupnya itu dibolongin, bisa buat disemprot pengganti jet shower. Oh ya, benar, itu benar. Nah kalau dari gua saran, kalau takut gua pengen boker nih atau pengen kencing, takut kotor gitu ya, cari aja establishment yang yang bagus gitu loh. Contoh kayak mall. Gak bisa nemu mall, yang paling gampang itu adalah KFC, McD, Starbucks. Betul, 3 itu ya. Mohon maaf, ini bukan promosi produksionis. Betul, cuman Emang ini yang toiletnya paling bagus. paling mendingan gitu loh, paling bagus gitu. Dan mereka itu yang tidak akan pernah menolak antara Anda cuma datang ke sana buat beli ayam atau Anda cuma datang ke sana untuk pakai toilet. Betul. Boleh semua. Atau minimarket juga udah oke di sana. Kalau misalnya di stasiun masih oke. Ya kalau suwe doang sih ketemu yang Gunung Tai itu masih ada. Yang Cuman penting jarang. bawa toilet kit aja harusnya Toilet aman. kit wajib. Tapi ini berlaku hanya di kota-kota besar ya. Desa yang udah maju juga oke. Permasalahannya kalau Anda pergi ke tempat wisata, kadang-kadang ada desanya yang belum terlalu maju. Itu adalah tergantung Bapak Xi Jinping sekarang gimana. Tapi kalau misalkan kalian punya stay di hotel yang di daerah sentral, ini yang aneh sih. Biasanya kalau hotel di China, bintang 3 itu kadang-kadang fasilitasnya itu setara dengan bintang 4 di Betul. tempat lain. Betul. Dan bersihnya itu bahkan ngelebihin di Eropa. Mewahnya lebih bagus, Mewahnya Pak. parah. Serius, Jadi iya. makanya ini pentingnya memilih hotel yang di daerah sentral. Jadi lu bisa kayak ngebikin itinerary ini. Gue mau pergi sekarang ke daerah timur nih. Lu jelajahin semua berapa jam, balik ke hotel, pipis, boker apa segala macem, ke barat, main-main. Jadi lu bisa mengatur waktu untuk tidak usah boker atau pipis di luaran. Ini bagusnya perlunya time management sama Betul. boker manajemen, pipis manajemen ini harus bagus banget di Cina. Which is kalau di China, toilet itinerary itu kadang jauh lebih penting ketimbang travel itinerary. Betul, setuju. Tapi untungnya ya, sejak tahun 2015, Bapak Xi Jinping, Yang agak sensimping gitu ya. tapi toilet revolution ini sejak tahun 2015 dan masih berlangsung sampai sekarang, itu bertujuan untuk memberikan sanitasi toilet yang bersih dan juga terjangkau. Karena masalahnya selama ini adalah kadang-kadang toilet yang bagus itu tidak terjangkau. Entah daerahnya aksesnya kurang atau kadang-kadang lu harus berbayar. Dan Bapak Xi Jinping ini, beliau ini mengalokasikan dana sekitar 20 miliar RMB, itu berapa? 40 T rupiah, hanya untuk membangun toilet. Dan sampai tahun 2020, gua nggak tahu kalau tahun sekarang udah berapa ya, itu sudah dibangun sekitar 57.000 porta potty yang sesuai dengan standar hygiene international. Kebetulan Bapak ini, Bapak Adi, barusan tahun ini bulan Mei Bulan atau 4, April, bulan ya 4. bulan April itu datang ke China, ke daerah Guangzhou. Bagaimana Pak hasil toilet revolution ini? Bagus sih. Gue pergi tuh pertama ke Guangzhou. Ke IU dulu. IU. IU tuh gue pernah visit terakhir tuh 2014. For information, IU itu adalah satu kota kecil, tapi dia itu ada satu secong besar ya, kayak department store. Itu ada lebih dari 2.000 penjual. Kalau lebih, misalkan mau lebih. cari kayak baju murah, pernak-pernik murah untuk dijual lagi di Indo, lu bisa pergi ke IU. Dari peniti sampai lu mau beli traktor juga ada di sana. Tank Gua ada kalau ada gue mau sih. Dan bagaimana pengalaman Anda tentang toilet di sana, Pak? Sejujurnya ngomong, kalau toilet di sana udah jauh lebih baik, lebih bagus banget. Nggak cuman, waduh ini doping yang penting gini. Pergi ke restoran atau gimana yang restoran kecil gitu ya. Nah. Kita pergi makan gitu, terus kayak ngebir yuk ngebir gitu. Iya, gua tahu pacar lu komplain ke gua soal itu. Mantan. Nah. Terus gua ngebir kan sama Ci gua tuh. Nah kebetulan tempat gua ngebir tuh gak ada WC-nya. Jadi disuruh ke restoran sebelah, which is restoran yang kayak bisa dibilang kayak cuman restoran ruko kecil gitu lah. WC-nya sih cukup bersih ya.
dan nggak pesing. Itu satu. Terus dua, 10 tahun lalu di Secangnya yang tempat pasarnya berarti departemen store-nya lah. Istilahnya kayak Mangga 2 lah. Ya, cuman pasar pagi. Betul. Terus di setiap gedung, di setiap tempat tuh ada WC-nya kan. Kalau zaman dulu sana dari 5 meter udah kecium baunya. Kalau kemarin ya dari 1 meter lah baru kecium baunya lah. Perkembangan 4 meter. Nah, yang gue agak surprise adalah gue ada pergi ke satu daerah di Taichung. Taichung ini nih daerahnya ya bisa dibilang kota, cuman agak desa dikit lah. Cukup bersih buat WC-nya, jalannya apa segala semua bersih. Kita pernah dengar lah berapa tahun terakhir ya Cina ini bikin peraturan di mana namanya punya public score setiap orang. Skor lu makin tinggi, makin bagus. Makin rendah, fasilitas-fasilitas umum lu nggak bisa pakai, lu nggak bisa kredit dan macam-macam. Dan ini benar-benar bikin orang Cina takut. KTP ini berfungsi udah kayak lu mau naik bus pakai KTP doang bisa. Mau naik kereta kita kan biasanya nunjukin tiket ya. Yeah. Kalau di sana enggak, lu tinggal scan KTP. Gua even naik kereta di sana scan paspor doang. Sampai segitunya. Nah, jadi kalau misalnya kredit skor lu rendah, lu nggak bisa naik public transport. Lu nggak bisa ngambil kredit. Ditakutkan Anda naik public transport bakalan di tengah berak jalan. di jalan gitu atau gimana nggak tahu gitu kan. Itu yang bikin orang Cina gua rasa nih yang di perkotaan lah ya, desa semi kota apalagi kota gede itu jadi sangat amat behave. Masih ada nggak yang ludah-ludah apa segala? Ada. Kalau misalnya di taman nih kayak kita nih sekarang nih tiba-tiba kuek cuy, masih ada sekali-sekali. Kalau di restoran, kalau zaman dulu ngeludahnya di lantai, kalau sekarang enggak, di mangkok kosong. Itu gue udah ngeliat kayak, wah ini perubahan. Masalah di Cina zaman dulu bukan di fasilitasnya, di manusianya sebenarnya. Tetapi dengan majunya pendidikan, ini kan ada generasi yang punya educational gap dari Cultural Revolution. Kemudian mereka melahirkan anak-anak yang bisa disekolahkan setinggi-tingginya. Dan anak-anak ini membawa perubahan kepada China yang lebih baik, lebih bersih, lebih tersanitasi. Lebih tepatnya bukan educationnya sih, kok gue bilang takut didenda sih. Mau China, mau diaspora, mau di mainland, pokoknya dewanya adalah duit. Ditakutin denda duit. Masuk neraka kamu. Gua gak takut, gak tahu neraka apaan. Gua denda lu. Ya ampun Pak. Jadi buat kalian para turis atau kalian yang pengen jalan-jalan ke China, tirulah bapak ini. Video ini adalah bagian dari channel gue, The Xiao Village. Thank you for watching. Jangan lupa juga follow bapak ini di Food Chronicles yang channel kita berdua juga. Jangan lupa di like, comment, subscribe juga video Instagramnya Adi Deka. Kalau misalkan ada yang mau daftar jadi pacar, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti gue akan kasih nomor HP beliau. I'll see you in the next video. Bye-bye. Bye.